Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pimpinan Komisi 2 yang saya hormati, para anggota, bapak-bapak semua ya, nggak ada ibu ya? Oh, kalau nggak ada ibunya ada masalah ini. Saya ucapkan terima kasih, sudah lama nggak diundang oleh DPR nih. Ya. Apalagi kami berdua ini lagi sibuk ini ngurusin polisi. Nah, saya apresiasi ya, jadwal sudah dimulai sejak 2 bulan ya. Ya, nanti sesudah panja pun tetap terbuka begini supaya yang disebut tadi meaningful participation itu sungguh-sungguh berjalan, apalagi ini urusan pemilu. Masya Allah, semua orang merasa punya kepentingan. Mempertengkarkan ide itu bagus dalam demokrasi. Tidak usah langsung mikirin berapa jumlah yang mendukung A, berapa yang tidak, jangan begitu. Kita harus buka ini, bertengkar dengan ide-ide besar. Jadi konsolidasi kebijakan politik ini soal serius. Maka Farid Gaban tuh menulis buku bagus itu dengan kawan-kawan tuh, Reset Indonesia. Benar, Indonesia ini perlu di reset sistem politiknya. Bahkan saya udah nulis buku, nanti mau didiskusikan di Badan Pengkajian di K3. Menuju perubahan kelima Undang-Undang Dasar 45. Saking seriusnya ini Indonesia perlu di reset ini. Nah, jadi saudara-saudara, salah satunya itu urusan pemilu ini. Nah, karena itu mulai sekarang ini bagus ini secara sengaja kita mengundang ya orang seperti yang penting Repli Harun ini. Kalau kami berdua biasa ini. Nah, Repli ini kayaknya yang ditunggu-tunggu ini oleh anggota Komisi 2 ini. Nah, jadi saya rasa ya apa ide-ide besar yang terkait dengan konsolidasi kebijakan politik ini. Kita kan udah mengalami 25 tahun reformasi, banyak masalah. Kalau didetailkan pengalaman saya di MK, memimpin DKPP, ya Allah banyak sekali masalahnya. Pernik-pernik yang mungkin tidak mendapat perhatian saudara-saudara di DPR. Gitu. Nah, jadi saya rasa bagus sekali ini. Jadi kita sekalian evaluasi, lalu konsolidasi normatif sistem hukum dan etika kepemiluan, bukan hanya hukumnya tapi etika kepemiluan ya, dan juga dalam rangka meningkatkan partisipasi publik. Saya dukung ini, mudah-mudahan tepat waktu, karena tahun ini sebaiknya ini sudah terbentuk ini. Kalau tahun depan telat, 2027 itu sudah terlalu dekat dengan 2029. Jadi mohon saudara-saudara seriusi tahun ini selesai. Jadi kalau ada ide menunda-nunda, jangan dong. Menunda itu kan mau ngerem supaya tidak ada pertengkaran. Nggak usah, biar aja, terbuka aja. Termasuk ide mau kembali pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dibuka aja plus minusnya, nggak usah khawatir gitu loh. Nanti kan ada komprominya, mana terbaik gitu. Jadi intinya saudara-saudara ini apa? Nah, yang kedua soal undang-undang ini, saya kan sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa ini nanti akan dibentuk dengan metode kodifikasi terbatas, ya kan? Nah, ini sayang terbatas itu sampai mana begitu? Padahal sebetulnya urusan kepemiluan ini terkait erat dengan parpol. Tapi ini bukan hanya dua ini. Ini rohnya demokrasi politik itu di sistem kepartaian dan kepemiluan. Jadi ekosistem demokrasi politik kita ini itu kan harus dilihat menyeluruh, supaya kita bisa riset Indonesia itu, gitu loh. Nah, jadi tapi oke lah, karena udah disepakati kodifikasi terbatas,
Maka saya usulkan digunakanlah metode omnibus teknik secara terbatas juga. Gitu. Jadi undang-undangnya katakanlah ada dua, tadi dua isu rejim yang digabung, yang sebelumnya kan sudah dijadikan satu, undang-undang penyelenggara, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Nah sekarang lebih dikonsolidasikan lagi, itu yang disebut kodifikasi terbatas. Tapi jangan lupa metode omnibus itu sudah kita adopsi dalam sistem hukum kita. Dan itu bukan hanya untuk urusan ekonomi. Saya yang mengusulkan pertama kali sejak tahun 2007. Begitu Vietnam menerapkan metode omnibus itu saya terus mempromosikan di buku saya, di kuliah. Sampai akhirnya, waktu Pak Menko Polkamnya Pak Luhut, dia setuju sekali. Berdua gitu ya. Bagus ini, setuju sekali. Tapi alhamdulillah nggak dia realisasikan. Sampai dia menjadi Menko Investasi. Rupanya ada UUD yang kedua. Urusan ujung-ujungnya urusan duit baru cepat. Nah, saya maksudkan metode omnibus untuk menata sistem hukum kita secara komprehensif, sistem politik, sistem ekonomi dan lain-lain. Tapi sesudah urusan ekonomi baru cepat. Tapi begitu dipraktekkan kelebihan, campur aduk antara pengertian omnibus dengan kodifikasi. Maka undang-undang Ciptaker itu 97 undang-undang digabung. Lah itu kodifikasi bukan omnibus. Omnibus tidak harus setebal itu. Dia menyangkut banyak undang-undang saling dia dibikin lex spesialisnya dalam satu undang-undang yang tidak terpaku pada judul. Jadi sedikit saja saya memberi dorongan pada saudara-saudara untuk memanfaatkan metode yang sudah kita terima ini di undang-undang revisi undang-undang P3. Dulu pada tahun 1867 pertama kali di Kanada itu dibikin Canadian Shipping Act, undang-undang tentang perkapalan. Ketika dibahas muncul isu mengenai pelaut kawin cerai. Banyak urusan rumah tangga para pelaut. Maka ada usul dimasukkan di undang-undang ini. Ribut. Lah ini kan kita mau membahas perkapalan. Masa urusan kawin cerai dimuat. Tapi akhirnya diterima tambah satu subbab tentang pelaut dan keluarganya. Inilah pertama omnibus teknik dipraktekkan. Nah sekarang negara-negara civil law kayak kita, kayak Vietnam, ya kan? Yang selalu membuat undang-undang tergantung judul, sekarang udah ikut menerapkan juga. Maka pakai dong di undang-undang pemilu ini. Misalnya, sekurang-kurangnya ada 16 undang-undang yang harus dipertimbangkan, yang harus ikut diperbaiki. Ya, kalau tidak diperbaiki, tidak kelihatan di DPR, tapi di lapangan banyak masalah. Contoh, yang paling ringan aja, di Aceh. Di Aceh nggak ada KPU, yang ada KIP. Di Aceh tidak ada Panwaslu, yang ada Panwasle. Diatur di undang-undang pemerintahan Aceh. Ketika dibentuk, Panwasle anggotanya 5. Panwaslu seluruh Indonesia anggotanya 3. Diangkat secara nasional. Nah yang 2 tambahan dipilih dari DPRD, DPR setempat. Nanti waktu dia pelaksanaan, ribut soal anggaran. Waduh. Mau perang dunia gara-gara istilah itu. Nah, jadi tolong diperbaiki itu di undang-undang ini. Jadi undang-undang PA itu bikin lex spesialisnya di 1 ayat saja. Begitu juga misalnya undang-undang DKI. KPU itu saudara ada di setiap kota sampai di Kabupaten Pulau Seribu. Jumlah penduduknya berapa ribu cuma ada KPU di situ. Ngapain ada KPU? Orang pemilunya 5 tahun sekali, pilkada tidak ada. Di daerah situ cukup ad hoc saja. Tapi KPU, Bawaslu ada di setiap kota. Nah ini gara-gara
undang-undang tentang Pemda, undang-undang tentang pemilihan tidak mengoreksi itu. Ini soal kecil-kecil nih. Di KI begitu. Begitu juga Jogja. Jogja itu sama kena aja dengan Jakarta. KPU-nya satu aja tingkat provinsi. Kan tidak ada pilkada provinsi. Yang ada cuma kabupaten kota. Begitupun undang-undang IKN. Nanti nggak ada pemilihan situ. Kecuali pilpres dan pemilihan nasional. DPRD-nya nggak ada. Nah, jadi ini contoh-contoh di mana omnibus teknik bisa kita terapkan di sini. Belum lagi yang lebih serius, misalnya undang-undang tentang penyiaran. Anda bayangkan tidak bahwa di undang-undang penyiaran itu tidak ada aturan yang mengatur secara pasti, tegas, bahwa jam tayang itu milik publik. Maka di zamannya pemilu, semua partai punya hak yang sama mendapatkan jam tayang untuk iklan. Jangan partai yang ketua umumnya punya TV, setiap 5 menit ada iklan di situ, yang partai lain harus bayar. Nah ini di undang-undang penyiaran harus diselipkan satu ayat. Memperkenalkan apa yang saya namakan CPR, bukan CSR. Corporate Political Responsibility. Karena pemegang saham itu privat. Tapi frekuensi televisi itu milik publik, maka berhak kita atur. Nah, itu contohnya. Belum lagi soal yang lain, misalnya Otsus Papua. Jadi saudara, saya udah pernah diskusikan dengan Pak Tito ini udah berapa kali. Ini dari pengalaman kami di MK maupun di KPP. Kasus terbanyak itu kurang lebih 40% terjadi di Papua. Dan sebagian besar, ya paling enggak 50-an, 40-an% itu menyalahgunakan noken. Nah, bisa enggak ini dipoles? Misalnya, khusus untuk noken itu enggak usah kita lawan. Kita modernisasi saja. Misal, kita adakan khusus untuk Papua karena statusnya daerah khusus, daerah istimewa. Maka pemilihan di sana itu pakai sistem electoral college, khususnya pilpres dan gubernur dan wali kota. Memilih orang, pakai electoral college seperti di Amerika. Misal, supaya tidak terjadi misalnya ada desa waktu pemilihan yang lalu tahun 2019 Prabowo dapat 0, sedangkan Jokowi dapat 100%. Di desa yang lain sebaliknya, Prabowo dapat 100%, Jokowi dapat 0%. Itu tidak mungkin. Tapi karena noken disalahgunakan, jadi kayak gitu. Kasus begini kalau dibiarkan ditiru daerah lain. Beberapa daerah yang sudah pernah meniru, Nias, Kalimantan Barat, meniru dengan nama lain dari noken. Jadi maksud saya bisa nggak misalnya didiskusikan khusus untuk Papua, pemilihan legislatif seperti biasa, pemilihan kepala daerah dan presiden pakai electoral college dengan menggunakan istilah modernisasi noken. Orang Papua senang, tapi tidak disalahgunakan. Nah, itu hal-hal yang menurut saya perlu dipikirkan. Yang paling tidak di paper sudah dibagikan. Saya gambarkan setidak-tidaknya ada 16, malah bisa lebih. Contoh lain misalnya yang ringan-ringan ini. Itu undang-undang MK harus diberi kepastian. Kan ada putusan yang belum selesai nih mengenai peradilan. Ya kan? Peradilan hasil pilkada. Untuk sementara masih ditangani. Nah, itu harus dipastikan. Maka ada satu ayat undang-undang MK. Begitu juga undang-undang peradilan tun. Untuk saudara ketahui, pengadilan tun itu tidak boleh menolak perkara. Tapi peradilan administrasi pemilu di undang pemilu sudah diatur. Ialah di Bawaslu tingkat 1, tingkat 2-nya pengadilan tinggi tun. Tapi pada suatu hari, ya kan, Sutioso datang sama saya. Prof, kami kalah di Bawaslu.
Ini bagaimana sudah telat. Sedangkan Yusril, dia masih sempat mengajukan ke Pengadilan Tinggi Tun. Dan PBB menang. Jadi berhasil dia jadi peserta pemilu. Tapi partai kami ini nggak bisa, PKPI. Ya, coba aja diajukan ke Pengadilan Tun tingkat 1. Ternyata dia mengajukan ke tingkat 1 dan dimenangkan. Sehingga KPU datang sama saya. Ya udah ikutin aja lah. Apa kata pengadilan, daripada ribut. Belum tentu juga lolos dia. Nah, akhirnya itu. Ya kan? Nah, mengapa bisa terjadi begitu? Karena di Undang-Undang Pemilu tidak dibahas. Tidak ditentukan bahwa Pengadilan Tun tidak berwenang menangani sengketa administrasi pemilihan umum. Supaya langsung di Bawaslu, finalnya di Pengadilan Tinggi. Walhasil saudara, 16 ini undang-undang yang menurut saya perlu diomnibuskan di undang-undang ini. Termasuk terakhir tuh undang-undang peradilan militer. Saya mengajar guru besar di Unhad dan Sekolah Tinggi Hukum Militer. Jadi khusus untuk Gakumdu, ya kan, pidana pemilu, mereka siap-siap tuh kalau ada TNI yang terlibat, maka dia akan disidangkan di pengadilan militer. Nah menurut saya supaya ini diintegrasikan dalam satu kesatuan sistem kepemiluan. Jadi di undang-undang ini disebut eksplisit aja. Pengadilan militer tidak menangani perselisihan atau tindak pidana pemilu. Walhasil saudara-saudara sekurang-kurangnya 16 ya undang-undang yang perlu dipertimbangkan supaya kodifikasi terbatas ini nanti akan menjadi electoral code yang relatif lengkap. Nah, untuk jadi pegangan dalam rangka peningkatan kualitas dan integritas pemilu kita. Dan itu menjadi salah satu barometer ya kualitas demokrasi kita yang terus turun sekarang ini 59, padahal kuantitasnya nomor 3, third largest. Tapi kalau menurut saya bukan third largest, Indonesia is the first largest democracy in the world dipandang dari electoral demokrasinya. Jadi 6 presiden dipilih rakyatnya terbesar, 3 dari Indonesia. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 6. Prabowo 90 juta, Jokowi, dan nomor 6 itu adalah SBY. Nah nomor 4, nomor 5 Donald Trump, Joe Biden, nomor 5 loncat tadinya SBY nomor 5, nomor 6 Vladimir Putin tahun 2024 karena dia didukung 87% pemilih rakyatnya. Jadi Indonesia ini the first largest democracy, but in terms of the quality turun 59. Salah satu sebab turun itu adalah ruang publik kurang pertengkaran tentang ide-ide itu. Ada perasaan umum, saluran tersumbat. Maka tolong Anda perhatikan baik-baik peristiwa Agustus dan September kelabu kemarin. Yang di depan itu memang polisi kena getahnya. Nah ini yang kami lagi urus nih. Ya kan? Kantor polisi dibakar semua. Jatinegara itu Polres, Polsek 2 hancur. Tapi yang paling banyak itu DPRD. Sedangkan DPR karena ketat, dijarah saja anggotanya. Ya kan? Nah itu kalau dievaluasi ada masalah dalam sumbatan aspirasi. Sistem perwakilan kita tidak menampung itu. Itu loh. Partai yang beroposisi, yang malah menyebut oposisi pun nggak mau, pengimbang ya sama aja itu. Cuma satu. Maka pertengkaran di ruang publik menjadi prasyarat penting untuk substantif demokrasi. Nah, jadi saya rasa itu saja untuk manas-manasi Bapak Ibu sekalian. Selebihnya masih banyak lagi. Saya tadi sempat baca-baca, waduh kok saya nggak menyinggung ini soal pilkada. Apakah langsung atau tidak langsung. Menurut saya ini bagian dari proses evaluasi. Biar aja berdebat dulu.
nanti ada saja itu titik temunya. Kalau dari segi hukum, dari segi original intent, itu jelas. Ini dirumuskan kepala daerah ini, gubernur, bupati, wali kota, dipilih secara demokratis. Itu di tahun 2000, perubahan kedua. Ketika itu pemilihan presiden belum dibahas, baru dibahas tahun 2001. Maka dicari kata-kata dipilih secara demokratis. Timbul tanya, kenapa tidak dirumuskan aja dipilih oleh DPRD? Karena ada undang-undang yang sangat ekstrim di zaman Pak Habibie, Undang-Undang 22 tahun 1999 yang merombak cara berpikir yang lama. Dulu di zaman Orde Baru, kepala daerah itu dipilih oleh presiden. DPRD itu hanya mengajukan usulan calon. Nomor 3, nomor 2, sering nomor 3 dipilih. Kayak di Riau nomor 3 yang dipilih. Maka oleh Undang-Undang 22 di stop. Presiden hanya administrasi. Yang menentukan adalah DPRD. Nah pertanyaannya itu 2299. Kenapa tidak dibahas waktu membahas pasal 18? Ya sudah, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tegas begitu. Jawabannya tidak begitu, karena sudah mulai dibahas mengenai kemungkinan pilpres langsung. Maka ntar dulu deh kita tunggu. Maka muncullah kalimat dipilih secara demokratis. Itu loh. Jadi dari segi niat ingsun, original intent, memang pemilihannya itu maunya itu langsung. Ya semangat reformasi. Tapi kan berhak juga kita evaluasi sesudah 25 tahun. Dengan segala risiko-risikonya. Iya kan? Ya kan? Nah, tapi masalahnya kalau orang seperti Refli pasti ngamuk dia. Ini hak rakyat yang sudah diberi kebebasan untuk memilih pemimpinnya, mau ditarik lagi. Pasti ngamuk. Nah biar aja bertengkar dulu. Gitu maksud saya. Tapi nanti ada solusinya. Misal alternatifnya. Bagaimana kalau, ya sudahlah. Pikirannya presiden ini kan hanya provinsi nih. Ya kan, nggak terlalu peduli deh itu dengan kabupaten sama kota itu nanti urusan gubernur, biar gubernur yang pusing gitu. Jadi misalnya yang dipilih oleh DPRD itu ya gubernurnya aja misalnya. Atau pilihan kedua, kalau menurut saya tambah satu, wali kota 97 jumlahnya, ya kan, itu komunitasnya itu sudah untuk berdemokrasi one man one vote. Jadi selain gubernur, ya wali kota. Itu. Sedangkan kabupaten itu kan koordinator desa-desa. Mending kalau di Jawa, kalau di luar Jawa, ampun, ada bawa TPS di Maluku Utara itu 5 jam naik boot. Di Maluku Tenggara itu jauh sekali. Maka memang lebih tepat dibedakan. Jadi di zaman Belanda, provinsi, kota, dan kabupaten memang dibedakan karakteristiknya. Hanya karena kita mau gampang, waktu reformasi, pasal 18, langsung kita satu kalimat, kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota. Jadi satu kesatuan, dipilih secara demokratis. Padahal ini kan bisa dibedakan. Jadi pilihannya bisa begitu, ya kan? Nah jadi saya rasa saudara-saudara, kalau semuanya dikembalikan ke DPRD, wah ngamuk semua orang. Gitu kira-kira. Jadi pilihan-pilihan yang lebih realistis dan dengan metode omnibus, saya rasa mudah-mudahan ya bisa menjadi bahan diskusi. Saya siap kalau diundang lagi sesudah pansus ya, panja. Sudah panja terbentuk, karena ini masalah hangat supaya menarik perhatian publik ke ide-ide ke depan. Jangan larut dengan penyesalan terhadap masa lalu. Capek bangsa ini, ya kan? Enggak usah saya sebutlah. Semua dengan idealisme, ya kan? Itu kan kekecewaan terhadap masa lalu. Pak Mahfud aja sebagai cawapres sudah lupa dia. Udah lupakan yang sudah-sudah. Yang penting bagaimana memperbaiki ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara, ketika saya dikirim surat ini, saya tanya, ada hal-hal yang mau dibahas apa? Nggak ada Pak, katanya. Pokoknya undang-undang pemilu lah yang sekarang ini sedang akan dibahas gitu. Bukan tebal sekali, saya bilang, dari mana gitu. Oleh sebab itu ya sudah saya datang. Tidak seperti Pak Jimli sudah menyiapkan pointers, apalagi nanti mungkin Mas Refli itu lebih rinci biasanya. Mudah-mudahan saya datang dengan mendengar, lalu kalau ditanya maksud saya mungkin akan memberi jawaban dengan catatan bahwa pemilu itu sifatnya adalah open legal policy. Apapun yang bapak-bapak di legislatif buat itu terserah, pilihan aja gitu. Tidak ada yang benar dan salah, itu pilihan politik sebenarnya. Kalau sudah sifatnya open legal policy. Seperti tadi, misalnya, pemilu itu apa menggunakan sistem proporsional terbuka apa tertutup? Tidak ada yang salah, bapak aja yang buat. Apakah sekarang masih boleh kembali? Boleh. Misalnya ya, kembali ke sistem daftar proporsional tertutup, apa boleh? Boleh. Dulu MK kok memutus itu harus sistem terbuka? Enggak, yang buat itu DPR sendiri. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 itu mengatakan pemilu diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka. Itu bunyinya. Lah kok di MK menjadi terbuka? Betul. Lah MK hanya membatalkan pasal 214 yang menyatakan terbuka itu artinya sesudah di atas orang yang lewat 30% dari BPP, kan gitu. Artinya kalau ada 10 calon, yang nomor 1 cuma dapat 5, yang nomor 9 dapat 25, tapi 25 itu belum 30% dari BPP, ya yang jadi tetap yang dapat 5 suara itu, sehingga kita coret 30%-nya saja. Kalau sistemnya itu sepenuhnya open legal policy. Berkali-kali saya sampaikan dulu karena waktu Pak Taufik Kemas di PDIP, apa tidak bisa Mas pakai proporsional? Bisa, itu kan DPR yang buat. MK kan hanya mencoret syaratnya yang memang itu tidak adil gitu pada waktu itu. Nah, itu pun sekarang didiskusikan lagi ya juga tidak apa-apa kalau mau didiskusikan, karena masih banyak yang mengatakan sistem dengan terbuka ini tidak melahirkan atau agak menghambat tampilnya kader-kader ideologis seperti itu. Lah proporsional ya silahkan aja. Saya menyampaikan pendapat itu boleh untuk dibahas, tinggal nanti kesepakatannya seperti apa. Nah, pilkada langsung atau tidak langsung, seperti kata Pak Jimli tadi, dibahas lagi aja enggak apa-apa, karena pada dasarnya kalau berdasar putusan MK, vonis yang dibuat oleh Pak Jimli tahun 2004 nomor 72 dan nomor 73 itu jelas mengatakan pilkada itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Terserah Anda mau pakai apa. Pada waktu itu kan acuannya presiden. Pilpres kok langsung, kenapa pilkada tidak? Nah, di vonisnya Pak Jimli itu disebut. Pilpres itu kan memang sudah disebut harus langsung. Kalau pilkada kan demokratis. Jadi boleh mau langsung, boleh lewat DPRD. Ini juga terbuka lah kalau sekarang mau dibahas lagi. Lewat DPRD aja, boleh. Dasarnya apa? Vonis MK nomor 72 dan 73. Vonis MK yang lain yang banyak itu apa? Gitu. Vonis MK yang lain yang banyak yang mengatur pemilihan tidak langsung itu dibuat oleh MK karena DPR sudah memilih pemilihan langsung. Nah, kalau langsung gini nih caranya kata MK, kan begitu. Bukan berarti tidak boleh ketidak langsung, bukan berarti pemilihan langsung itu terus mengikat harus dilakukan. Kalau kembali ke akarnya yang dibuat oleh MK tahun 2004 nomor 72 73 itu ya boleh saja kalau misalnya kembali ke langsung. Itu yang disebut open legal policy. Bapak-bapak bisa melakukan apapun bersepakat dengan rakyat, tentu saja bersepakat dengan rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif di DPR. Nah, rakyat itu nanti akan memberikan masukan-masukan mana yang bagus, mana yang dikehendaki rakyat. Rakyat pun kan juga tahu bahwa itu adalah open legal policy. Pasti ada perbedaan pendapat. Nah, Bapak sekalian dan Ibu,
Menurut saya memang betul undang-undang pilkada atau pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya yang dikenal undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu itu harus direvisi dan harus selesai secepatnya. Kenapa secepatnya? Karena tahapan pemilu itu sudah akan kalau belajar dari yang kemarin, bulan Juni itu sudah mulai pendaftaran partai dan sebagainya. Partai itu akan mendaftar kalau tahu DPR itu mengatur aturan peralihan yang 2,5 tahun jarak itu mengatur seperti apa. Kalau mengaturnya seperti ini, daftarnya seperti ini. Kalau mengaturnya seperti ini, daftarnya seperti ini. Oleh sebab itu tidak bisa dibuat dadakan loh. Itu nanti kan masih akan mendapat akan ada judicial review dan sebagainya, itu harus diantisipasi sehingga jelas dari awal ketika pendaftaran tuh sudah jelas aturannya begini. Tidak bisa misalnya kita berpikir udahlah undang-undang pilkada itu kan masih 2,5 tahun kemudian, tidak bisa begitu. Harus satu undang-undangnya ini karena pendaftaran partai untuk di tingkat pusat dan di daerah akan ditentukan oleh undang-undang yang ada yang akan dibuat sekarang ini. Saya mengatakan selambat-lambatnya itu bulan Maret tahun 2027 seharusnya sudah jadi. Tidak bisa dadaan pendaftaran tahapan pemilu dimulai Juni lalu undang-undangnya baru dilahirkan bulan Mei misalnya. Itu agak berat. Maka sebab itu saya setuju Pak Jimli tadi. Kita selesaikan aja di bulan di tahun ini. Nah, Bapak sekalian, saya sudah lengkap tadi disampaikan oleh Pak Jimli, tapi saya ingin menyampaikan yang belum disinggung tadi pilkada. Jadi begini, kita kembali sudah ngerti semua, tapi untuk menyampaikan frame. Pemilu kepala daerah itu dikatakan oleh MK harus keserentakannya harus sudah jelas pada tahun 2029. Jaraknya adalah 2 sampai 2,5 tahun. Artinya pilkada 2029 itu tidak memilih pemilu 2029 itu tidak memilih pemerintah daerah, gubernur maupun kepala daerah, tidak dipilih tahun 2029. Karena menurut MK sudah mulai 2029 dan diberi waktu 2,5 tahun berikutnya agar terjadi perbedaan yang dimaksud keserentakan nasional dan keserentakan lokal gitu. Nah sekarang kan persoalannya sekarang sudah ada anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024. Itu akan habis tahun 2029. Kalau tidak ada pemilu gimana? Suruh nunggu tahun 2031 misalnya. Kan ini habis tahun 2029 nih DPRD yang sekarang ini. Kepala daerah yang sekarang juga habis 2029. Tidak boleh pemilu tahun 2029 karena harus ada jarak 2,5 tahun misalnya. Terus gimana dong caranya? Kalau tidak pemilu terjadi kekosongan. Kalau begitu diisinya dengan cara apa? Beberapa saya catat sini. Harus berdasar undang-undang tentu saja. Apapun pilihan bapak-bapak itu akan sah kalau dibuat dengan undang-undang. Yang penting tadi mekanismenya benar, lalu substansinya bisa dipertanggungjawabkan. Saya mencatat minimal ada 4. Ya, pertama pengangkatan pejabat. Ya, untuk kepala daerah dan pemilu sela untuk anggota DPRD tahun 2029. Jadi gini, kepala daerahnya itu diangkat, tentu diberi kewenangan oleh undang-undang, DPRD-nya pemilu sela, udah 2,5 tahun aja lah. Diangkat DPRD khusus 2,5 tahun, sesudah 2,5 tahun nanti pemilu lagi yang untuk 5 tahun. Sehingga keserentakan itu akan ketemu nanti di tahun 2034. Akan ketemu serentak itu. Ya. Itu bisa. Pak kok begitu? Ya memang gimana? Kan tidak boleh terjadi kekosongan. Gitu. Atau yang kedua,
dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD sampai pelantikan hasil pemilu lokal 2 atau 2,5 tahun berikutnya. Perpanjangan aja semua atas nama undang-undang itu bisa. Kalau undang-undang mengatakan begitu kan pelaksana politik negara yang ditentukan rakyat kan lewat DPR gitu. Jadi perpanjang aja semua, dan tentu tidak mudah karena ini berpotensi menimbulkan gejolak di kalangan parpol, ya kan? Nanti parpol ada, loh, enggak mau dong saya kalau 2,5 tahun. Atau kalau diperpanjang semua, loh yang saya sudah antri lama nih kok diperpanjang lagi. Saya mau pemilu sekarang, kata yang satunya. Kan itu harus pasti akan terjadi nanti di situ. Kemudian yang ketiga, kembali ke pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Lebih praktis tuh, udah kembali secara tidak langsung, di mana kepala daerah dipilih DPRD sudah dengan vonis MK itu bahwa pilkada langsung maupun tidak langsung dipilih oleh DPRD, tapi tetap dengan memilih masa peralihan tadi itu mau diapakan, ya ada. Alternatif pilihannya bisa kombinatif, misalnya menggunakan alternatif 3 tapi harus dahulu alternatif nomor 1 atau nomor 2 dan seterusnya. Nah, banyak simulasi tentang ini, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga nanti menurut saya DPR ini akan menjadi hangat dalam wacana ini, dan itu penting menjadi hangat itu, karena kalau sudah selesai, kalau pertarungannya seru dan meaningful participation-nya terpenuhi, saya kira akan sangat bagus. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya kebetulan sama dengan Pak Jimli tadi jam 4:30 nanti ada tugas ceramah Ramadan, sehingga nanti paling lama jam 4 kami pulang karena jadwal saya untuk ceramah itu sudah lama dijadwal gitu, sehingga saya minta maaf, tapi saya akan ikut sampai selamat-selamatnya jam 4. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bicara 3 hal, tapi lainnya nanti akan ditambahkan. Pertama, sistem pemilu, karena ini menurut saya akan menjadi starting point kita kalau kita mau bicara mengenai undang-undang pemilu. Kalau kita belum bisa memilih sistem pemilu, nanti yang lain akan terganggu. Yang kedua, saya mau bicara tentang penyelenggara pemilu. Yang ketiga, electoral justice system, termasuk di MK. Nah, mengenai sistem pemilu, saya tidak perlu melakukan evaluasi lagi bagaimana sistem pemilu kita banyak masalahnya. Nah, salah satu masalah yang paling objektif itu banyak suara tidak sah. Itu persoalan itu. Padahal yang namanya satu suara pun penting. Kalau misalnya suara tidak sah itu karena memang political aspiration, nggak ada masalah. Tapi kalau orang itu tidak mengerti secara teknis misalnya bagaimana cara mencoblos, nah itu sangat masalah. Karena itu kemudian saya dan teman-teman koalisi NGO sesungguhnya sudah sejak lama, waktu saya di CETRO dulu, Center for Electoral Reform, itu mendorong sistem pemilu campuran, sistem proporsional campuran atau mixed member proportional MMP. Saya berasumsi Ibu dan Bapak-Bapak sekalian tidak asing sebenarnya dengan dialog ini. Cuma masalahnya memang kita tidak pernah bergerak dari sistem proporsional sejak tahun 55. Jadi sejak tahun 55 kita selalu menggunakan sistem proporsional, cuman variannya saja yang kemudian berbeda. Jadi ada varian open list dan varian closed list. Nah, sekarang varian open list yang sudah kita gunakan sejak pemilu 2004 ya. Sejak 2004 open list, dan saya kira memang agak sulit kalau kita bicara open list. Misalnya satu dapil itu 10 kursi, diikuti 18 partai politik, 100% ada 180 nama di surat suara. Pilih coblos partai, coblos orang, susahnya minta ampun kan, apalagi kecil. Dan sehingga apakah betul orang memilih karena memang dia kenal dengan calonnya atau karena iseng aja. Karena pengalaman saya ketika saya memilih anggota DPRD DKI, unfortunately, nggak ada yang kenal saya. Jadi saya sudah siapkan bahwa saya mau milih partai ini, oke? Saya cari kira-kira mana ini, nggak ada yang kenal saya. Maka kemudian ya udahlah,
coblos nomor 1 atau coblos sembarangan atau perempuan dan lain sebagainya. Nah ini kan tidak baik kalau kita bicara mengenai pemilu yang genuine. Karena itu mixed member proporsional ini pretensinya begini, dia ingin mempertahankan keunggulan sistem proporsional, namanya juga sistem proporsional, proporsi. Jadi asumsinya kalau satu partai itu mendapatkan 50% suara, ya harusnya kursinya 50%, itu proporsional namanya. Nah tetapi kita kan ada deviasi karena jumlah penduduk, wilayah dan lain sebagainya. Tetapi dia juga ingin mempertahankan kedekatan antara calon anggota legislatif dengan pemilihnya. Maka dia muncul dengan 2 track, ada list nasional atau list provinsi atau list proporsional tertutupnya, dan kemudian ada yang seperti mayoritarian atau sistem distrik secara salah kaprah kita sebut. Nanti surat suaranya mudah sekali kan. Jadi kalau misalnya ada 18 partai, di sebelah kiri 18 logo partai, sebelah kanan satu calon. Jadi tidak ada yang namanya persaingan antar calon dalam satu partai. Misalnya begini Bapak-Bapak, kalau kita pakai sistem Jerman 50% dia kan, 50% proporsional dan 50% mayoritarian atau dapil istilah kita. Kalau misalnya jumlah anggota DPR itu 600, maka yang harus dibentuk kalau 50% adalah 300 daerah pemilihan. Yang harus dibentuk, 300 daerah pemilihan. Kalau 300 daerah pemilihan yang dibentuk, ya tentu ada keuntungannya, ada kerugiannya. Dulu pernah saya ajukan ini pada Komisi 2, ingat Bu Ida Fauzia, dia bilang, lalu counterpart kita cuma camat ya katanya. Karena kan makin kecil kan, ya kan, counterpart kita cuma camat ya kata. Loh, kok yang dipikirkan counterpart bukan representativeness ya kan? Padahal makin kecil magnitude-nya kan makin mudah kita berhubungan dengan masyarakat dan biaya pemilu, penguasaan teritorial dan lain sebagainya, maka makin mudah sesungguhnya. Bandingkan Sumatera Selatan misalnya 10 kabupaten kota, misalnya di satu dapil misalnya, aku yakin ada anggota DPR yang mengatakan sampai dia kampanye, sampai dia berakhir, nggak pernah ke daerah tertentu. Karena nggak disinsentif, suaranya nggak banyak dan dia tidak punya akar di sana dan lain sebagainya. Padahal once dia terpilih, ya dia mewakili daerah itu juga. Nah maka kemudian saya usulkan sistem campuran ini. Jadi bayangkanlah misalnya surat suaranya mudah, menghitungnya juga mudah, cara untuk terpilihnya juga mudah. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sudah familiar. Bagaimana untuk terpilihnya calon anggota legislatif? Pertama dihitung dulu proporsi pendapatan suara dari partai politik. Jadi dihitung. Misalnya nanti satu partai politik mendapatkan X suara, maka X suara itulah yang kemudian dikonversi menjadi berapa kursi kan gitu. Seperti biasa sistem proporsional. Nanti setelah X kursi itu dapat, maka akan dilihat dulu siapa yang menang di dapil yang sistemnya first past the post atau mayoritarian tadi. Jadi misalnya ada 18 partai, akan ada 18 calon di dapil tersebut dari 18 partai yang berbeda. Siapa yang paling unggul, nomor 1 first past the post istilahnya, maka kalau partainya mendapatkan kursi, maka dialah yang paling berhak mendapatkan kursi duluan. Tapi ada lain nanti ya. Misalnya walaupun partainya tidak dapat kursi, tetapi karena dia juara 1 di situ, dia tetap maju. Nah itu soal teknis-teknis yang bisa kita diskusikan. Tapi intinya, saya ingin ditantang oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, apakah sistem ini tidak lebih baik dibandingkan open list PR system atau open list proportional representation system yang sekarang kita praktikkan. Nah saya ingin ditantang, di mana tidak baiknya. Kecuali tadi saya mengatakan bahwa teori pemilu mengatakan biasanya perubahan-perubahan sistem pemilu dan lain sebagainya, itu tidak memikirkan bagaimana rakyat itu mudah untuk memilih, bagaimana derajat representativeness bagus, derajat kedaulatannya bagus, tapi kira-kira mana yang paling menguntungkan petahana, kira-kira begitu kan. Jadi dalam diri bapak-bapak dan ibu sekalian kan selalu berpikir kan, waduh kalau sistemnya begini sulit nanti saya dapat menang lagi kan. Maka setiap perubahan itu disinsentif terhadap mereka-mereka yang established dalam kekuasaan. Nah karena itu menurut saya coba pikirkan bahwa kita membuat sistem yang mudah agar derajat akuntabilitas tinggi, derajat kedaulatan rakyatnya tinggi,
kemudian kecurangan pemilu bisa dikurangi secara signifikan dan lain sebagainya. Termasuk penyelenggaranya mudah dan jauh lebih murah. Itu mengenai sistem MMP. Silakan nanti, dan MMP ini berbeda dengan parallel system. Kalau paralel itu namanya paralel, dia sistem distrik atau mayoritarian atau first past the post tadi berjalan seiring dengan sistem proporsional tertutup. Masing-masing punya logika sendiri, tapi kemudian bertemu di DPR. Tapi ini tidak, ini proporsional campuran. Jadi proporsional. Ada dua kelas. Yang kedua, yang penyelenggara pemilu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, pemilu ini walaupun instrumen peraturan perundang-undangannya bagus, tidak akan jalan dengan baik kalau penyelenggara pemilunya sontoloyo. Saya bilang begitu kan. Dan itu sudah tahu semua kita. Tetapi persoalannya adalah kalau kita bicara mengenai soal penyelenggara pemilu, ya bukan muaranya Pak, muaranya ya, hulunya. Hulunya di rekrutmen pemilu. Dan rekrutmen itu selalu bermasalah. Mulai dari so-called panitia seleksi yang independen, sampai kemudian terpilih di DPR. Makanya saya mengatakan kalau ukurannya 3 tas ini, integritas, profesionalitas, dan netralitas, ini kan, jadi kita harapkan bahwa dia punya integritas, tapi dia juga profesional, paham bagaimana menyelenggarakan pemilu, profesionalitas, dan dia juga netralitas, karena penyelenggara pemilu kan tidak boleh berpihak. Alhamdulillah, kalau maju ke DPR untuk fit and proper test, makin terpenuhi 3 ini, makin nggak dipilih biasanya. Saya curhat. Jadi pada tahun 2011, ya kan, saya maju sebagai anggota Bawaslu. Dan waktu itu panselnya ada 11. Tapi 3 tidak menggunakan hak pilihnya karena dia merasa bagian pemerintahan. Waktu itu Menteri Hukum Amir Samsudin, kemudian Menteri Dalam Negeri yang dari Sumatera Barat tuh, Gamawan Fauzi, kemudian Tanri Balilamo yang juga sekretaris. Tidak. Tapi 8 lainnya, ada Saldi Isra, kemudian ada Anies Baswedan, ada Siti Zuhro, ada macam-macam tuh, termasuk Komarudin Hidayat dan lain sebagainya, mereka memilih. Alhamdulillah, satu-satunya orang di Bawaslu yang mendapatkan, kan dia cuma highly recommended, dan not recommended. Satu-satunya orang di calon Bawaslu yang mendapatkan 8 highly recommended, which is 100% itu Refli Harun namanya. Ya kan? Highly recommended. Di KPU namanya Hadar Gumai. Jadi highly recommended 8. Yang lainnya mungkin cuma berapa highly recommended, berapa recommended dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Begitu di DPR nggak dipilih saya. Karena yang ditanya NU bukan, Muhammadiyah bukan, PMI bukan semua saya. Saya cuma Refli Harun, warga negara Republik Indonesia beragama Islam, selesai. Nggak menang. Nggak ada. Tes hakim konstitusi begitu juga. Ada 4 panel, nomor 1 saya. Yang nomor 2 dan 3-nya changeable. Berganti kan, nomor 1 saya. Waktu itu panelnya Pak Marwar Siaan, Pak Haryono, Edi Hiarij, dan Bu Maria Farida. Nomor 1 saya. Mereka sendiri yang ngomong ke saya. Begitu saya nomor 1, ditunda pemilihannya 1 bulan kemudian. Setelah 1 bulan, balik ke laptop. Tidak ada pemilihan. Yaitu alias 2 yang kemarin mau diganti, dimajukan lagi. Alhamdulillah saya bilang begitu. Jadi selama kita tidak serius membenahi ini, maka tidak akan terpilih. Coba Bapak lihat misalnya, penyelenggara pemilu kita itu setiap tahun itu bermasalah. Setiap periode. Ada yang korupsi, ada yang melanggar etika, yang paling parah yang sekarang ini kan, ada soal perempuan, soal ini dan lain sebagainya. Kenapa nggak belajar dari itu? Dulu saya terus terang saja ini Pak Arya Bima, kalah saya dengan supervisor pramusaji, supervisor restoran cepat saji. Modalnya begini, saya hanya akan menyampaikan salam ketika saya menjadi aktivis. Merdeka! Menang dia, cuma modal merdeka doang. Kalah Refli Harun. Dan belakangan orang itu menjadi maklarnya tukang dugaan suap ke KPU. Bukan dugaan, udah masuk penjara. Coba bayangkan.
Maksud saya, kita kok seperti keledai, nggak pernah belajar dari yang sama. Apalagi kemudian kita berpikir, wah kita mau ganduli anggota KPU kalau bisa jadi 8, masing-masing fraksi dapat, wah susah kita. Semakin anggota KPU-nya tidak independen, maka tidak akan didapatkan pemilu yang genuine, pemilu yang konstitusional. Nanti biasanya yang kalah yang ribut biasanya. Pak Mahfud dengan santai mengatakan, ya karena kalah ribut. Enggak mungkin juga Pak menang ribut. Kalau menang kan nggak mungkin ribut kan. Kalau sekarang PDIP yang ribut, ya karena PDIP kalah dalam pilpres, tapi dalam pileg, ya kan, nggak ribut dia karena menang. Padahal teori pemilu nggak benar itu. Biasanya teori pemilu itu ada kotel efek namanya. Kalau misalnya dia itu calon presidennya menang, maka partainya menang biasanya. Biasanya gitu karena kotel efek. Ini aneh dalam pemilu kita. Kok calon presidennya menang, tapi Gerindra nggak menang, cuma nomor 3. Aneh loh, ya kan? Ah, kenapa anehnya? Jawab sendiri, ya kan? Kan teori pemilu itu udah baku yang menyebut kotel efek, kemudian efek ekor jas dan lain sebagainya. Oke, karena itu saya berharap bahwa yang namanya rekrutmen penyelenggara pemilu betul-betul dilakukan secara profesional. Bahkan saya nggak percaya yang namanya fit and proper test itu, terus terang saja. Dari dulu saya mengatakan, sudahlah begini aja, pakai mekanisme check and balances antara presiden dan DPR aja. Nggak usah pakai rekrutmen. Cuman transparan. Misalnya anggota KPU 7, presiden mengumumkan, kami akan menominasikan 7 nama ini sebagai calon anggota calon anggota KPU. Udah dia pilih. Tetapi ada tenggang waktu masukan bagi masyarakat. Dan dia harus tanda tangan secara tertulis, berani untuk dibuka track recordnya. Kan biasanya kalau mau dibuka begitu, wah, nanti kalau ada yang masalah nggak mau kan. Nah, jadi sudah ada masa tenggang waktu begitu, dan kalau dia misalnya nggak sanggup dia mundur, kalau dia sanggup dia terus maju ke DPR, di DPR harus ini kan, gitu, harus betul-betul dilihat. Bila perlu kalau mau ini, langsung voting terbuka. Kenapa sih voting selalu tertutup? Karena kan ada kong kali kong di belakangnya kan. Saya udah tahu kan. Waktu calon anggota Bawaslu bilang begini, bagus ya Refli Harun ya. Kebetulan hampir terakhir saya ini fit and proper test. Bagus ya. Sayang sudah deal selesai. Coba bayangkan, pimpinannya mending bilang begini, Pak Refli, karena ini udah deal di belakang layar, Bapak nggak usah fit and proper test lagi, ngapain ngabisin waktu ya kan? Begitu coba bayangkan. Jadi betul-betul fit and proper test langsung yes or no. Nanti dilihat berapa yang kemudian. Kalau misalnya mendapatkan 75% yes, terpilih. Kalau enggak presiden harus calon nama lain, misalnya begitu. Nah itu kan memberikan akuntabilitas. Kalau ini enggak, kita tahu siapa yang akan memilih kita, aliansi mana. Maka aliansi itulah yang kita entertain terus kan. Jelek sekali bangsa kita ini. Padahal yang namanya penyelenggara pemilu itu harus dibedakan dengan yang namanya anggota DPR. Penyelenggara pemilu nggak perlu tokoh yang aspiratif, tetapi cukup tokoh yang profesional. Waktu saya di Inggris, Birmingham, itu yang namanya penyelenggara pemilu satu orang aja penyelenggara pemilunya. Dan dia pegawai negeri di kantor itu, tapi karena dia independen dan lain sebagainya, waktu hari H dia rekrut orang aja untuk menyelenggarakan itu. Karena polling station dan lain sebagainya sudah ada semua. Oke, itu yang saya pikirkan. Untuk yang terakhir, mengenai electoral justice system. Begini, Bapak-Bapak, kalau saya jadi lawyer di MK, ya kan, putus asa saya sesungguhnya. Kalau saya pihak yang kalah. Kalau pihak yang menang, santai kita, ya kan. Karena MK punya mantra, meskipun terbukti ada melakukan money politics dan lain sebagainya, tetapi tidak signifikan mempengaruhi perolehan kursi partai politik atau calon terpilih. Kan kalau begitu sama saja dengan mengatakan Anda boleh money politics asal tidak berpengaruh pada kursi. Anda boleh kalau di pilkada beda lagi. Ada ambang batas untuk maju ke MK. Maka 2%, ya kan? Maka yang terjadi adalah kalau mau curang, securang-curangnya. Agar gapnya lebih dari 2%. Kan begitu. Maka sama MK dipotong semua.
Jadi nggak penting pengacara hebat apa enggak, udah pasti. Nggak nyampe 2%, nggak apa, lebih dari 2%, potong. Alhasil yang diproses yang kira-kira di bawah 2% atau ada yang unik, misalnya persyaratan tidak terpenuhi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau di MK ini untuk MK dan kemudian Bawaslu nanti. Saya ngusul begini Bapak-bapak. Nah, kan hukum acara di MK memang di undang-undang kan, tidak di undang-undang dasar. Jadi sebenarnya masih ada wilayah Bapak-bapak untuk mengaturnya. Begini. Kalau kita mau maju ke MK karena MK itu memang perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan yang bisa didefinisikan itu hasil pemilihan umum sesungguhnya. Saya mengatakan begini, harus ada dua pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi ketika orang maju ke MK dia sudah tahu apa yang mau dipermasalahkannya, kuantitatif atau kualitatif. Kalau misalnya kita kan susah untuk kuantitatif kadang-kadang yang melampaui ya. Kang Dede pasti udah biasa gitu kan pilkada kan. Biasanya kita ambil kualitatif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kualitatif itu tidak ada ukurannya. Kualitas mana? Nah, saya memberikan ukuran ke sini walaupun nanti kita diskusikan lagi. Haruslah yang bisa mencederai pemilu yang konstitusional. Jadi constitutional election. A constitutional election. Nah, pemilu yang konstitusional itu seperti apa? Pemilu yang konstitusional itu gampang per definisinya. Pemilu yang luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, raya, jujur, dan adil. Maka kemudian saya terapkan hal-hal apa saja yang sesungguhnya bisa membuat pemilu itu kemudian tidak konstitusional. Satu, sudah pasti yang namanya vote buying. Atau kita bilang money politik. Sekarang vote buyingnya lebih canggih lagi, tidak kepada voters, tetapi kepada penyelenggara pemilu. Penghitungan suara di berbagai tingkat itu rawan sekali untuk diintervensi sesungguhnya. Nah, kalau misalnya kita buktikan harusnya ya, masa kita mentolerir boleh vote buying asal tidak mempengaruhi perolehan suara. Maka semua orang akan vote buying semua. Bisa nggak misalnya kita kejam misalnya, walaupun kata Prof Mahfud nanti nggak ada yang menang, nggak apa-apa. Ya kan? Lama-lama orang kapok kan. Kalau terbukti money politics dan beyond reasonable doubt, maksudnya tidak terbantahkan lagi bahwa dia pelaku money politicsnya, baik langsung maupun tidak langsung, diskualifikasi. Boleh nggak begitu? Nah, ini pakai teori lagi, biasanya yang disinsentif bagi petahana nggak akan diadopsi. Tapi kalau itu yang terjadi, maka kita akan membuat perubahan yang signifikan. Maka MK akan memberi warning, hati-hati loh. Di kami satu saja terbukti beyond reasonable doubt bahwa Anda melakukan money politics, diskualifikasi. Satu. Yang kedua, biasanya kecurangan-kecurangan yang signifikan itu adalah penggunaan kekuasaan publik. Penggunaan kekuasaan publik. Bentuknya bisa intimidasi dan lain sebagainya. Kan sudah sering terjadi, dipanggil kepala desa. Kamu menangkan ini ya, kalau enggak nanti dana desanya dibuka korupsimu. Itu kan sudah hal yang sering kita dengar. Bahkan bupati, wali kota bisa dipanggil juga. Ya kan? Nanti kasusmu, enggak ada bupati, wali kota yang enggak ada kasus hukum kalau dicari-cari. Kan begitu. Maka kemudian semua takut. Maka akhirnya dia menjadi agen-agen dari kecurangan pemilu. Nah sekarang itu kalau ketahuan satu aja, bisa nggak kita melakukan diskualifikasi terhadap orang tersebut? Saya membayangkan tidak pernah ada pemilihan presiden nanti jangan-jangan ya. Calonnya sudah 2 pemain semua. Nah it's okay, kita kan harus buka, kata Prof Jimli kan, harus dibuka ke ruang publik ini kan untuk memperbaiki bangsa ini kalau kita mau betul kan. Nah itu penggunaan kekuasaan publik. Berikutnya juga yang signifikan adalah penggunaan dana publik. Jadi kalau terbukti menggunakan dana publik dan atau fasilitas publik, maka juga diskualifikasi. Karena itu membuat unequal treatment in the election, ya kan? Jadi dia bisa menang karena dia menggunakan fasilitas publik. Walaupun yang menggunakan fasilitas publik anggota DPR juga. Iya kan? Ada dana apa aspirasi tiba-tiba dibelokkan seolah-olah itu okay. Tapi menurut saya yang moral hazard sampai yang kemudian memang kecurangan itu harus dihilangkan gitu. Jadi
Itu yang saya lihat. Kemudian itu jadi di MK ke depan nanti ketika saya maju, saya tahu apa yang saya mau persoalkan. Dan itu kalau saya bisa buktikan beyond reasonable doubt, maka saya akan menang kepastiannya. Kalau ini enggak, saya bawa daftar money politics 2.000 orang. Maka MK dengan mengatakan, let's say 2.000 dibuktikan iya benar, tapi tidak mempengaruhi hasil pemilihan karena perbedaan suara 200.000. Kan jadi gimana coba? Kalau kita lihat, berarti 2.000 tuh ditolerir saja begitu. Oke, terakhir, lain-lain, terakhir lagi. Jadi gini, soal pilkada tadi, kalau kita pakai putusan MK terakhir, saya mengatakan pilkada itu tidak boleh tidak langsung, harus langsung. Kalau pakai putusan MK terakhir. Jadi putusan MK yang dipakai oleh Prof. Jimli itu adalah bahwa pilkada yang tidak ada calon independennya, yang tidak membolehkan calon independen adalah pilkada yang inkonstitusional, kan begitu? Kan begitu? Itu putusannya. Kalau misalnya kita letakkan kepada pemilihan oleh DPRD, maka per definisi tidak mungkin ada calon independen. Karena calon independen itu adalah calon yang tidak diajukan oleh partai politik. Bagaimana mungkin pemilihan DPRD ada calon independen yang diusung oleh kelompok masyarakat, tapi kelompok itu nggak mau milih, kan unfair election jadinya. Nah karena kalau itu yang kita jadikan patokan, maka sesungguhnya tidak boleh pemilihan pilkada itu harus langsung karena harus mengakomodir calon perseorangan atau calon independen, yaitu calon yang tidak diajukan oleh partai politik. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada ketiga pakar hukum tata negara kita. Saya dengan segala hormat tadi Prof. Jimli, Prof. Mahfud, karena ada tugas di tempat lain. Apakah kita perkenankan beliau untuk closing, boleh lah Prof? Boleh nggak? Boleh, silakan. Sebelum nanti pendalaman biar Dr. Refli Harun aja yang nanganin sendirian di sini. Pengalaman begitu, pasti banyak yang tanya. Silakan Saya Prof. titip yang jawab Dr. Refli Harun. Ya, ntar lagi profesor. Jidatnya udah. Saya ingin tambah, mudah-mudahan bisa diterima masuk di DIN. Ya, barangkali belum didiskusikan orang. Ini dari pengalaman, teori dan praktek. Ya. Pertama KPU tadi, bisa nggak ya dibayangkan bahwa KPU itu cabang kekuasaan nomor 4, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah ini cabang keempat. Ya, ada beberapa institusi independen yang saya kategorikan quadrupolitika mikro. Maka KPU itu tidak boleh dia tunduk di bawah pengaruh presiden. Karena presiden itu peserta pemilu. Apalagi di periode kedua. DPR peserta pemilu. Cabang kekuasaan kehakiman mengadili proses dan hasil pemilu. Maka KPU itu harus betul-betul independen, tersendiri. Nah untuk itu salah satu faktor yang menurut saya perlu dipertimbangkan, rekrutmen anggotanya bisa nggak diubah, jangan pakai periode. Seperti MK, dulu kan periode 5 tahunan. Dengan segala masalahnya berubah menjadi usia. Ya itu penting karena dia negarawan, tidak boleh dia tunduk pada dinamika politik 5 tahunan. Apalagi KPU. Bisa nggak dibayangkan bahwa anggota KPU itu pakai usia saja. Mulai start. Nah ini pasti nanti LSM maunya yang paling muda. Ya kan? Masalahnya KPU di seluruh Indonesia itu banyak anak aktivis yang tidak pengalaman ngurus negara gitu loh. Maka kalau menurut saya ya KPU terutama yang pusat itu yang harus sudah matang. Jangan lagi punya cita-cita. Maka usia minimumnya 45 atau 50. 45 lah katakan begitu. Paling tua pensiunnya 65. Nah gitu. Atau bila perlu 50-70.
dengan syarat misalnya paling lama dia 15 tahun atau 10 tahun. Supaya penyelenggara pemilu itu pertama berpengalaman. Gitu loh. Ya kan? Syarat-syaratnya tentu dia tidak boleh anggota partai politik 5 tahun sebelum diangkat dan sebagainya. Jadi ini mohon dipertimbangkan supaya KPU itu betul-betul dia berada di tengah untuk kepentingan kualitas demokrasi. Nah, itu satu ya. Mungkin belum ada yang diskusikan ini. Ya kan, enggak apa-apa kan? Manas-manas aja, provokator kan begitu. Yang kedua, nah ini untuk manas-manasin lagi nih. Jadi saya rasa ya, bagus juga dipertimbangkan mengenai PT itu. Kan kalau presidential threshold sudah 0. Tapi kalau parliamentary threshold, rasa-rasanya memang ada gunanya untuk konsolidasi politik. Kalau enggak semua orang bikin partai, tiap minggu bikin partai baru. Jadi saya rasa mungkin ya, yang di tingkat pusat jangan diubah, biar cukuplah segitu. Ya kan? Tapi ke bawahnya, ya kan, 3-3-2, 4-3-2 gitu loh. Supaya ada konsolidasi di bawah, di tingkat kabupaten kota juga. Tetapi, nah ada tetapinya ini. Nah, itu ada keburu senang, ini ada tetapinya ini. Ya kan? Tapi kita harus menghormati, menghargai suara rakyat. Suara rakyat yang sudah memilih orang yang sudah terpilih, itu anggota calon yang terpilih itu diberi hak untuk pindah partai. Terserah dia. Supaya dia masuk ke dalam parlemen. Tapi dia minta maaf kepada partainya. Tidak apa-apa. Tapi, ya kan, kita harus lebih menghormati suara rakyat pemilih daripada suara partai yang kalah. Gitu loh. Jadi saya setuju tetap ada parliamentary threshold, tapi yang terpilih harus diberi hak. Berhak. Tapi kalau dia bilang, enggak, saya istiqomah, itu lain soal. Terserah dia. Nah, kemudian yang terakhir nih. Nah, begini saudara, kita kan pemilu ini kan sarana demokrasi. Kita harus membangun kualitas demokrasi yang berkualitas dari waktu ke waktu. Demokrasi is not just about election. Demokrasi is not just about democratic decision making. Enggak cukup. Itu prinsipnya majority rule. Tapi yang jauh lebih penting dan substantif, ruang pertengkaran di publik itu harus diwadahi. Gitu loh. Serius ini. Maka saya mau usul nih, bisa enggak? Fraksi di DPR itu 2 saja. Barisan pemerintah, jadi partainya boleh banyak, tapi begitu masuk dalam pemerintahan jadi 1 fraksi. Boleh disebut barisan, boleh disebut fraksi, ya. Yang satunya lagi boleh aja disebut partai oposisi, barisan oposisi atau barisan pengimbang. Lalu ini termasuk yang harus diubah dari Undang-Undang MD3 dengan mencantumkan di situ struktur DPR kita terdiri atas 2 barisan, pemerintahan dan pengimbang. Lalu dengan tambahan, fraksi pemerintahan tidak boleh lebih dari 60%. Tidak boleh lebih dari 60%. Sebab kalau tidak ada begitu, ini mohon maaf aja ini ya, saya dari luar melihat, tidak ada partai yang ini, maunya ikut semua gitu loh. Nah, ini membahayakan demokrasi. Serius ini. Jadi nanti demokrasi itu hanya pengambilan keputusannya tok gitu loh. Jadi demi masa depan kualitas demokrasi di negeri kita, demokrasi konstitusional, tolong dipikirkan oleh bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, masukkan dalam DIM kemungkinan memperdebatkan mengenai 2 fraksi di DPR dan ya kan, pembatasan hanya boleh maksimal 60%. Supaya ada 40% yang menampung suara berbeda.
Bapak ya, Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Jangan diseragamkan atas nama idealisme politik. Biar beraneka ragam, dari situ tumbuh nanti public discourse yang bermutu. Kalau enggak, nanti terulang lagi Agustus September kelabu, state versus society. Itu terjadi di 13 negara meniru Indonesia. Iya. Dan itu fenomenanya mirip. Karena yang menggerakkan demo itu bukan aktivis yang biasa, organik. Bukan anak-anak Cipayung, bukan organisasi buruh, nggak ada. Nggak ada. Itu betul-betul suara rakyat, ya kan, yang memanfaatkan dunia maya. Nah, kita sedang berada di dunia baru sekarang. Tolong jangan sampai state versus society bertengkar. Pertengkaran itu harus masuk melalui ruang sidang di sini, di DPR. Nah, gitu loh Bapak-Bapak. Terima kasih, maaf kalau kelebihan. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi sebentar sedikit aja. Terima kasih. Silakan Bang. Karena yang mau berangkat dua-duanya ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk Prof. Jumli dan Prof. Mahfud, saya minta pandangan sedikit aja tentang perlunya peradilan khusus pemilu. Terima kasih. Cukup. Prof. Mahfud, silakan Prof. Ya, sedikit aja, udah kurang 4 menit kayaknya. Jadi begini saya tambahkan tadi yang dari Pak Jimli, saya setuju agar tidak ada suara yang terbuang. Artinya yang terpilih dapat kursi itu supaya masuk ke DPR karena itu pilihan rakyat. Tapi alternatifnya saya memberi tambahan pembanding untuk dipertimbangkan. Tidak dia bergabung ke partai, kalau begitu partai itu kan punya satu nilai perjuangan sendiri. Kalau tiba-tiba kadernya yang terpilih harus pindah ke partai lain, itu mungkin kurang elok dan partai kecil rugi. Oleh sebab itu saya usul ada stembus akord saja. Suara yang sekarang ada itu, yang sekarang terbuang, itu 11 juta Pak. Itu bisa menjadi pemenang ketiga kalau digabung. Oleh sebab itu saya bercakap di rumah partai yang tidak dapat tuh bergabung saja di dalam satu fraksi partai yang tidak mencapai threshold, misalnya gitu. Nah itu mungkin akan lebih adil. Nah kalau peradilan pemilu Pak, menurut saya kan sudah dikunci ya oleh Undang-Undang Dasar pasal 7 itu, bahwa perselisihan hasil pemilu itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau mau dicari jalan keluarnya biasanya ada saja tafsir-tafsir yang bisa dicari. Sampai sekarang saya belum berpikir. Tetapi saya berpikir peradilan pilkada itu sudah dikunci dulu, hanya disepakati tahun 2027 terakhir. Karena dulu kan maunya langsung. Tapi waktu itu tidak siap, MA tidak mau, MK-nya juga mengelak, akhirnya disepakati 2027. Ini tadi harus dimasukkan nih pengadilan pemilu, peradilan pilkada itu seperti apa gitu. Apakah MK apa bukan, itu jadi perdebatan karena di undang-undangnya bukan MK, ada peradilan khusus pemilu, kepala daerah ada. Tetapi waktu itu terjadi perdebatan di sini, Pak Cahyo kemudian mengumumkan disepakati dulu sampai 2027. Itu kesepakatan dengan DPR. Itu aja Pak dari saya, terima kasih untuk semuanya. Kami mohon diri lebih dulu Pak Refli yang masih muda biar bertarung. Terima kasih Prof. Penegasan saja, kalau perselisihan hasil pemilu kan sudah jelas di pasal 24 tentang tugas Mahkamah Konstitusi. Lalu salah satu putusan MK menegaskan peradilan khusus pilkada. Yang itu yang tidak ditindaklanjuti sampai dengan sekarang karena pilkada dianggap rezim pemilu, maka dipakailah MK sebetulnya hanya untuk kesementaraan. Maka tugas kami sebetulnya di dalam undang-undang ke depan ini, apakah kita ingin teruskan kesementaraan ini atau kita hentikan kesementaraan ini. Kira-kira gitu ya Prof ya. Ya, kita beri aplaus kepada Prof. Jimli. Sedikit Pak, ya. Itu tadi memang problemnya waktu itu, kalau peradilan khusus pilkada itu dibentuk, itu masuk lingkungan peradilan mana? Apakah MK
Kan ada dua lingkungan, ada MA, ada MK. Kalau MK itu sudah jelas, hanya ada di pusat menurut kita. Tapi kalau Mahkamah Agung lingkungannya ada 4. Nah makanya dulu macet, saya ikut dulu macetkan dulu aja, saya bilang. Dibicarakan lebih lanjut, kalau perlu itu dicoret kembali ke MK kan tidak apa-apa. Prof Jimli sedikit Prof tentang peradilan khusus. Kalau mau mengubah undang-undang dasar, kayak di Meksiko, electoral code. Jadi semua urusan proses hasil di pengadilan pemilihan umum khusus. Boleh aja, ubah undang-undang dasarnya. Ya. Oke Prof, bisa dipahami. Ya Kita kan? beri A+. Nah, tapi kalau misalnya tidak perlu mengubah undang-undang dasar, hasil tetap di sana. Gitu kan? Tinggal masalahnya pilkada itu pemilu apa bukan. Cuma di kita pemilihan kepala daerah tidak disebut pemilu. Tidak ada seluruh dunia. Itu namanya universal suffrage. Gitu loh. Cuma gara-gara ada kasus dulu, lalu waktu Hamdan Zupak jadi ketua, ditentukan. Udah, ini kan pilkada ini bukannya urusan kita, urusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, oh nggak mau, itu bukan urusan kami, gitu loh. Jadi kan saling tarik, karena menafsirkan hukum letterlek, gitu. Padahal secara akademik di mana seluruh dunia, apalagi prosesnya, prinsip-prinsip, asas-asas, kan pemilu. Ini kan cuma beda yang dipilih saja. Masa gubernur pemilihan, gubernur dengan kabupaten kota, DPRD, yang ini pemilu, yang gubernur bukan. Jadi sebetulnya kembali ke putusan kami dulu, ini pemilu atau bukan pemilu, terserah kepada DPR. Tapi dengan catatan, kalau undang-undang mau menentukan bukan pemilu, satu, KPU tidak ikut bertanggung jawab ngurusnya. Kedua, perselisihan hasilnya bukan di MK. Ya kan? 3, pokoknya nggak boleh cawi-cawi. Nah ini nanti menimbulkan masalah sendiri. Bikin lembaga baru lagi. Aduh, udah praktis saja ini pemilu. Gitu loh. Cuma yang kita pikirkan apakah ya kan pemilunya ini untuk pilkada ini ada nggak yang bisa kita pindahkan menjadi pemilihan DPRD. Itu aja isunya. Tapi tentang definisi, ya ini pemilu. Gitu loh, prinsip-prinsipnya pemilu, sama. Lalu penyelenggaranya, iya KPU. Pengawasnya, iya Bawaslu gitu loh. Gitu anunya. Itu kan gara-gara kasus di MK. Lalu dia mau lepas tanggung jawab. Harusnya negara tidak boleh begitu. Mencari solusi. Solusinya tidak ada kecuali ditangani oleh MK. Masa bikin lembaga baru lagi? Kebanyakan lembaga kita. Gitu loh. Nah, terakhir soal apakah mungkin Bawaslu ditransformasi jadi pengadilan khusus pemilu di luar soal hasil. Nah, itu mungkin. Jadi misalnya Bawaslu jangan jadi pengawas. Sebab dia harus mengadili, dia harus dihilir. Pengawas biarkan masyarakat, biarkan LSM itu jadi pengawas aktif, tapi Bawaslu jadi pusat peradilan pemilu non hasil. Jadi pidana pemilu, tata usaha negara, administrasi pemilu, apalagi perdatanya pemilu, semua di situ. Itu anunya. Bila perlu dia final dan mengikat. Bawaslu provinsi tingkat 1, Bawaslu pusat final dan mengikat, tidak perlu lagi ke PT Tun. Nah kalau itu mau dilakukan, boleh, ya kan? Jadi tapi dia bukan lagi pengawas, dia betul-betul pengadilan proses dan administrasi pemilu, termasuk pidana pemilu, supaya nggak ditangani terlalu macam-macam, termasuk pengadilan militer nggak usah lagi, nih Bawaslu. Tapi dia tingkat 2, tingkat 1-nya di provinsi. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebagai pengadilan, dia tidak boleh aktif. Ya kan? Mengawas-ngawasi orang, yuk bawa perkara, nggak bisa. Dia hakim harus pasif. Nah, tinggal berarti fungsi pengawasan harus diserahkan kepada masyarakat. Participatory supervision dari masyarakat, misalnya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.